المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث والرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muslimin muslimah rahimakumullah. Bertemu kembali dalam pengajian Ihfazillah Yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Dalam mengawali pagi ini, selepas Asmaul Husna, istighfar, juga doa, mengingatkan bahwa banyak cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hamba mau tunduk kepadanya. Banyak cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hamba terpaksa tunduk kepadanya. Ada dua, mau tunduk berarti rela, terpaksa tunduk berarti dalam keadaan terpaksa ataupun belum rela. Di manakah kita? Apakah kita adalah hamba yang rela untuk tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun terpaksa tunduk dengan Allah? Suasana kita hari ini yang mengajak kita untuk semakin menyadari, semakin merasai bahwa kalimah hauqalah la haula wala quwata illa billah adalah benar-benar harus dan mesti dirasakan. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar meninggal dunia, kabar sakit, sambung menyambung. Dalam satu hari, seperti semalam ada 2 di kampung saya. Di kampung sebelah ada 8 dalam satu hari. Kemudian dimaklum agar supaya banyak duduk di rumah kecuali urusan yang penting, sehingga untuk majelis pengajian saya hari Ahad depan ini harus ditangguhkan karena keputusan dari pihak yang berwajib Sabtu Ahad tidak dibenarkan untuk keluar dari rumah, kecuali urusan-urusan yang sangat penting, dan itu pun
ada penjagaan dari pihak yang berwajib. Suasana ini dianggap mencengkam. Suasana ini dianggap tekanan bagi sebagian orang. Akan tetapi insya Allah orang-orang yang beriman dan semoga adalah kita berada di barisan orang-orang yang beriman. Inilah salah satu cara Allah Ta'ala menundukkan hamba. Salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan hamba untuk merasakan kekuasaan Allah, untuk merasakan kebesaran dan keagungan Allah. Dan inilah juga salah satu cara Allah memaksa kepada hamba untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana seperti ini dirasai oleh dunia, bukan hanya Indonesia, Malaysia, ataupun Asia, tetapi adalah seluruh dunia. Dan suasana yang seperti ini kita ambil hikmah. Di sebalik kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Baik menjadikan suasana seperti yang sedang kita hadapi ini. Hamba sedar, menjadikan hamba faham, menjadikan hamba tunduk dan bertawakal kepadanya. Pagi ini kita akan sambung kajian Ihfazillah Yahfazka di muka surat 376 yang masih kita membicarakan tentang merendahkan diri dan bersuara lembut. Di penggal yang kedua dalam kitab Al-Hamqa wal Mughaffalin oleh Ibnu Zawji mengatakan, mereka berkata kepada seorang yang bodoh yang hendak bermusafir, apakah kami perlu mendoakanmu? Dia malah berkata, sesungguhnya engkau tidak memerlukan doa, karena tempatnya sangat dekat. Maha suci Allah, dekat atau jauh, tetapi Allah lah yang memelihara dan menjaga kita semua. Titik. Muslimin dan muslimah rahimakumullah, tidak dinafikan dan tidak dapat dihindarkan pengaruh sifat kemanusiaan mempengaruhi manusia untuk mengukur jarak, berat, ataupun gelap dan terang. Jarak diukur melalui hitungan cm, meter, kaki, kilometer, dan seterusnya. Begitu juga tinggi dan juga rendah. Begitu juga ringan dan berat, gelap dan juga terang. Di saat manusia merasa mampu, kadang manusia merasa tidak perlu doa. Di saat manusia merasa tidak mampu, barulah manusia merasa perlu dengan doa. Sebaiknya bagaimana? Melepaskan rasa mampu untuk merasakan Allah Tuhan yang Maha Mampu. Saya ulang. Melepaskan rasa mampu untuk merasakan Allah Tuhan yang Maha Mampu. Di dalam Islam, kita diajarkan tentang tawakal. Kita diajarkan tentang berserah. Juga kita diajarkan tentang redha. Juga kita
Saya teruskan, ada sedikit gangguan. Berarti mengajar manusia untuk selalu ingat Allah, untuk selalu bergantung dan berharap dengan Allah. Yang diajarkan oleh Islam kepada kita sebagai umat Islam. Praktiknya adalah suasana hari ini. Allah buatkan padang, Allah buatkan lapangan, Allah buatkan kesempatan untuk mempraktikkan ilmu yang sekian lama kita pelajari. Untuk mempraktikkan ilmu yang sekian lama kita dengarkan. Sehingga sedikit pun insya Allah tidak ada bersangka buruk dengan Allah. Dan akan semakin lebar dan luas rasa harap kepada Allah, semakin kuat berserah dan tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Dalam kisah yang dikisahkan sebentar tadi oleh Ibnul Jauzi, orang dipengaruhi dengan dekat. Kalau dekat dia rasa mampu, dia rasa tak perlu doa. Sedangkan pada Allah Ta'ala itu tidak dibatasi dengan jauh ataupun dekat. Mestinya, walaupun itu dekat, tetap bersama Allah dan bergantung dan berdoa kepada Allah. Walaupun itu ringan, tetap berharap, bergantung, berdoa, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ini mampu dengan pertolongan Allah Ta'ala untuk kita amalkan. Sekurang-kurangnya mengawali sesuatu dengan bismillah. Sekali lagi, sekurang-kurangnya mengawali sesuatu dengan menyebut nama Allah. Supaya kita tidak terlepas, baik pikiran, baik perasaan, merasa bersama Allah. Diawasi, ditolong, dibantu, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Al-Hajjaj beringin sangat untuk membunuh seorang ulama besar yang bernama Hasan Al-Basri. Karena beliau mencela dan menghinakannya di hadapan para qurra, yakni penghafal Al-Quran, serta mendedahkan kecacatannya dan keburukannya. Lalu dia mengirimkan pengawalnya untuk menangkapnya. Para tentara berkata, Hajjaj menginginkan Tuhan. Syekh Hasan Al-Basri berkata, wahai Zat yang maha hidup lagi maha mengatur semua urusan makhluknya, aku memohon kepadamu supaya engkau menghinakan si Hajjaj bagiku pada hari ini. Lalu dia pun keluar bersama mereka. Dan sekala mereka sampai di hadapan Al-Hajjaj, tiba-tiba sikapnya berubah dan amarahnya sudah reda. Dan tatkala Syekh Hasan Al-Basri masuk, dia pun mengambil minyak wangi dan memakaikannya. Karena dia malu dan takut kepada Hasan Al-Basri. Dan segala pengawalnya bertanya kepadanya, mengapa Tuhan tidak membinasakannya? Dia menjawab, demi Allah, sesungguhnya saya sangat takut kepadanya hari ini. Seperti rasa takut yang paling besar yang belum pernah aku rasakan. Titik. Muslimin dan muslimah, tidak hanya pada kulitnya untuk kita mendengar cerita dan kisah ini. Tetapi insya Allah kita akan membongkar ataupun membedah kisah di sebalik yang diceritakan. Siapa itu Al-Hajjaj? Siapa itu Syekh Hasan Al-Basri? Ringkasnya, Al-Hajjaj adalah seorang penguasa. Agamanya Islam. Seorang penguasa yang serba tercukupi keperluannya. Baik keperluan materi,
atau keperluan-keperluan lainnya, kadang, ya, tidak semua, kadang terlepas ingatan dan kesadaran bahwa dia itu adalah hamba Allah. Walaupun kaya dengan kekayaannya, walau berkuasa dengan kekuasaannya, kadang lupa kalau dia itu hamba Allah. Dalam kealpaannya muncul sifat-sifat mazmumah, muncul sifat-sifat tercela, sifat angkuh, bongkak, sombong, dan sifat-sifat tercela lainnya. Ini urutan-urutannya atau tahapan-tahapannya. Saya ulang, ya, untuk jadi pelajaran kita semua. Ya. Al-Hajjaj adalah seorang penguasa yang tercukupi segala keperluan-keperluannya. Dengan tercukupi segala keperluannya, kadang kekuasaannya melupakan ia dengan Allah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kekayaannya melupakan dia dari Allah Tuhan yang Maha Kaya. Kealpaannya pula menjadikan tumbuh sifat-sifat yang tercela. Kelalaiannya menjadi sebab tumbuh sifat yang tercela. Berawal dari ujub, bongkak, sombong, bangga diri. Dalam kelalaian yang memunculkan sifat tercela itu, sampai mengambil keputusan untuk membinasakan siapapun yang bertentangan dengan dia. Walaupun itu orang Islam, jangankan Muslim, walaupun itu seorang syekh, seorang guru, seperti Hasan Al-Basri. Sekarang siapa pula Hasan Al-Basri? Ini adalah qurun tabi'in. Seorang ulama ul-amilin yang mempertahankan kebenaran dan menegakkan kebenaran dan menyebarkan kebenaran, walau itu dengan seorang penguasa sekalipun. Keberaniannya ini berhadapan dengan tantangan. Bukan hanya tantangan dari tentara Al-Hajjaj, tapi dari Al-Hajjaj itu sendiri. Suatu masa Syekh Hasan Al-Basri didatangi pengawal-pengawal Al-Hajjaj yang tujuannya adalah untuk menangkap Al-Hajjaj. Titik akhirnya adalah untuk menangkap Syekh Hasan Al-Basri, dan titik akhirnya adalah untuk membunuh. Bagaimana Hasan Al-Basri? Kemana larinya? Kemana bergantungnya? Kemana tawakalnya? Kemana berserahnya? Kita perhatikan, beliau tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini tambahan bahasa saja. Tapi fokus, memandang, menyambung, menghubung, mengeratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk doa. Doa Hasan Al-Basri, doanya orang yang ikhlas. Keluar kata-kata, aku memohon kepadamu ya Allah supaya engkau menghinakan Al-Hajjaj bagiku pada hari ini. Andaikan kata-kata itu kita copy paste, kita gunakan, belum levelnya. Andaikan doa itu kita tiru, belum tingkatannya. Karena tingkatan kita belum lagi seperti ikhlasnya Hasan Al-Basri. Maka sekali-kali semoga kita, saya, muslimin dan muslimah, jangan mendoakan buruk kepada orang lain.
kecuali kalau memang kita adalah orang yang sudah berada di makam ikhlas. Karena doa yang tidak baik itu adalah baik bagi orang yang ikhlas. Saya ulang, doa yang lahiriahnya tidak baik itu adalah baik bagi orang yang ikhlas. Penjelasannya, tangga atau lapisan itu ada lapisan luar, ada lapisan dalam. Lapisan luar itu boleh warnanya hitam, tapi lapisan dalam bisa warnanya putih. Lapisan luar, keluar kata-kata boleh tidak baik, tapi sebenarnya lapisan dalam atau hatinya adalah kebaikan. Muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi tujuan untuk menghalang seseorang menderhaka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keluar kata bagaimana menjadi jalan hidayahnya, menjadi jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang ada dan tersirat dan tersimpan di hatinya Syekh Hasan Al-Basri. Ikhlasnya itu membuka pintu langit, membuka ijabahnya doa dan diperkenankannya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah ta'ala pada hari itu. Hasan Al-Basri pun datang, dijemput oleh Al-Hajjaj. Allah ta'ala datangkan rasa gerun, rasa haibah, rasa takut di hatinya Al-Hajjaj. Sehingga yang terjadi adalah sebaliknya, bukan membunuhnya, tapi menghormatinya. Yang berhubungan dengan tajuk kita, yang berhubungan dengan tema dan judul ataupun pembahasan adalah begitu kuatnya kekuatan doa. Kuatnya doa berada di hatinya orang yang ikhlas kepada Allah, maka muncullah janjinya Allah Ta'ala memperkenankan akan doa. Saya buatkan contoh. Pisau yang tajam. Pisau yang tajam ada di tangan orang tua, maka akan bermanfaat untuk memotong daging, ikan, dan lain-lainnya. Tapi pisau yang tajam di tangan kanak-kanak membahayakan, boleh juga malah melukakan. Tajamnya doa pada orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, manfaat untuk lainnya. Maka ketika kita membaca kisahnya para wali-wali Allah atau orang-orang yang dekat di sisi Allah Ta'ala, kemudian mendoakan secara lahiriahnya itu kecelakaan, tapi sebenarnya di hatinya adalah berupa kasih dan sayang. Di bawahnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal, dan bertawakallah, 'alal hayy, kepada Allah yang maha hidup, allazi la yamut, yang tidak mati. Siapa itu? Allah. Bertawakal, berserah kepada yang maha hidup dan yang tidak akan mati dan tidak pernah mati, itulah yang benar. Nah, untuk mencapai tawakal kepada Allah, tahapan orang awam, ya kita-kita ini, diawali dengan menyandarkan atau menyerahkan
urusan-urusan yang kita hadapi terhadap pertolongan-pertolongan Allah Ta'ala yang kita terima. Contoh, tawakalnya orang yang lapar. Itu ya usaha bagaimana untuk dapat makan. Tawakalnya orang yang tak ada duit. Ya bagaimana usahanya untuk mendapatkan duit. Tawakalnya orang yang bodoh. Ya bagaimana usaha untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Dan itu harus dilalui. Sebelum sampai kepada makam tawakal kepada Allah sepenuhnya. Yang tidak baik contohnya. Saya tak payah belajar kalau Allah bagi saya pandai, pandailah. Saya tak payah kerja kalau Allah bagi saya kaya, kayalah. Saya tak payah berobat kalau Allah bagi saya sehat, sehatlah. Ya. Itu sudah hampir-hampir dengan gila. Kalaupun sudah sampai ke tahap itu, jangan untuk dibicarakan. Itu adalah bahasa hati untuk hati. Bahasa lisan untuk dikomunikasikan, untuk dibicarakan adalah berserahnya kita kepada Allah melalui jalur, melalui laluan, melalui lintasan, melalui jembatan. Tapi hatinya terus ke Allah, secara lahiriahnya ikut cara Allah. Secara lahiriahnya ikut bagaimana kehendak Allah. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah. Wallahu dzu fadlin azim. Alladzina qala, yaitu orang-orang yang berkata, yakni orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Apa yang mereka katakan kepada manusia? Innan nasa, sesungguhnya manusia, qad jama'u, telah mengumpulkan lakum bagi kamu, fakhshawhum, karena itu takutlah kepada mereka, fazadahum iman, maka perkataan itu menambahkan keimanan mereka. Wa qalu, dan mereka menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin, maka mereka kembali dengan nikmat dan kurnia yang besar dari Allah. Lam yamsashum su'un, mereka tidak mendapatkan bencana apa-apa. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Muslimin dan muslimah yang dikasihi sekalian, tentu Al-Quran tidak lepas dari perjalanan Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran turun mengiringi kerasulan baginda selama 23 tahun. Ini yang sering kita dengar dan kita ulang-ulang. Mulai dari awal turunnya sampai akhir turunnya Al-Quran mengiringi perjalanan baginda, baik semasa di Mekah maupun semasa di Madinah. Dalam kisah kerasulan, ketika berada di Mekah, baginda belum pernah perang. Perselisihan terjadi tapi tidak pernah perang. Karena kekuatan muslimin pada ketika itu belum terbentuk. Kekuatan orang Islam belum kuat. Jumlahnya juga belum banyak. Sehingga banyak Rasulullah SAW mengalah. Dalam mengalah itu Allah menguatkan keyakinan dan keimanan pengikut-pengikut Rasulullah SAW.
Maka turun ayat Al-Quran di Mekah, kebanyakannya ayat-ayat Makkiyah adalah menerangkan tentang keyakinan dan keimanan. Dibangun saksiah kepribadian orang yang beriman dan betul-betul beriman. Kemudian hijrah. Semasa hijrah, terbentuk kekuatan secara fisik. Karena baginda diberi kepercayaan untuk memimpin orang-orang Yasrib atau orang Madinah yang terdiri dari beberapa suku. Dan baginda juga menyatukan suku yang selalu berselisih, bergaduh, berperang, yaitu suku Aus dan Khazraj atau Bani Nazir dan Bani Quraisyah. Itu dalam sejarahnya. Ada musuh dari dalam, ada musuh dari luar. Baginda menghadapi musuh dari luar, yakni dari Mekah, dan musuh dari dalam, yakni orang-orang Yahudi. Terjadi peperangan yang pertama, dikenal dengan Perang Badar. Maka ada dua, Badar Kubro dengan Badar Sugro. Badar Kubro terjadi pertempuran dan pertumpahan darah. Akhir dari peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin bersama dengan Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy Mekah, orang kafir musyrikin Mekah balik ke Mekah. Tetapi tidak diam, merancang untuk menyerang kembali dengan tipu muslihat ataupun dengan politik. Apa politiknya? Politik mereka adalah menyebarkan gosip atau menyebarkan isu. Isunya adalah Madinah akan diserang besar-besaran dengan tentara dan perlengkapan perang, akan menyerang Madinah. Turun wahyu dari Allah Ta'ala, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Orang Mekah telah mengumpulkan banyak orang untuk menyerang kembali Madinah. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana orang-orang Madinah? Muslimin dan muslimah. Orang-orang Madinah, Rasulullah dan pengikutnya siap untuk menghadapi. Kesiapan untuk menghadapi bukan dengan perlengkapan perang, bukan dengan persenjataan, bukan dengan jumlah tentara yang dikumpulkan, akan tetapi persiapan untuk menghadapinya adalah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan iman dan tawakalnya itu terungkap dalam kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah pelindung kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Ternyata kekuatan itu mengalahkan mereka. Menang tanpa perang, disebut perang Badar Sugro. Menang tanpa perang secara fisik. Allah Ta'ala pulangkan isu, berita yang menakut-nakutkan baginda maupun pengikutnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Madinah siap untuk menghadapi. Allah Ta'ala pulangkan di hati mereka, akhirnya mereka gerun dan rasa takut. Sedangkan orang Madinah, orang yang beriman, tetap berada di dalam ketenangan, berada dalam kedamaian dan kemenangan. Walau demikian, muslimin dan muslimah, dunia belum berhenti ceritanya.
dunia tempat ujian, yang tahun-tahun berikutnya terjadi lagi perang yang namanya perang Uhud. Artinya, sebelum saya teruskan yang di bawah, dalam menghadapi apapun yang sedang kita hadapi, kekuatan doa jangan ditinggalkan. Kekuatan tawakal dan berserah kepada Allah harus dilakukan setelah ikhtiar dan usaha. Karena makam kita, orang-orang awam yang imannya belum seberapa, gunakan kekuatan untuk ikhtiar. Sampai mentok, sampai kita kehabisan tenaga. Saat kita habis tenaga, Masya Allah, saat itulah muncul tawakal yang sebenarnya. Muslimin dan muslimah, saya terus teringat dan terlintas ya, waktu haji itu kan banyak pelajaran bagi yang mengambil pelajaran daripadanya ya. Bukan hanya banyak belanja dan banyak berjalan-jalan, tapi banyak pelajaran. Ada sebagian jamaah haji itu yang kehilangan uang yang dibawa dari tanah air atau kampung halamannya hilang. Pada ketika itu tentu diselimuti dengan kesedihan. Ada rasa malu karena dia dipanggil atau dipandang kaya, tapi saat itu dia tidak ada duit sebab hilang. Hendak cakap dengan temannya, malu, tak cakap, tak punya duit. Ini cerita dulu, jangan bayangkan masih pegang ATM ya. Maka nampak dari mana? Dari raut muka. Temannya nampak dari mana? Dari linangan air mata. Temannya nampak dari mana? Dari diamnya. Temannya nampak dari mana? Dari khusyuknya. Sehingga dia tidak cerita, tapi temannya yang bertanya kepadanya, barulah dia cerita. Gambaran ini tujuan saya adalah untuk pelajaran bagi saya dan muslim-muslimah. Saat 0, 0, kosong, waktu itulah kebenaran tawakal teruji. Saat masih ada, tawakalnya masih cacat, masih belum sempurna. Dan ini yang kebanyakan kita. Apabila masih ada, muslimin dan muslimah, kita lebih dulu mencari dia daripada mencari Allah. Mudahnya itu kita lebih dulu mencari duit daripada mencari Allah yang bagi duit. Kita lebih dulu mencari makanan daripada Allah yang bagi makan. Salahkah? Tidak soal salah, ini soal kedudukan. Karena boleh jadi orang itu di sekelilingnya banyak makanan. Di sekelilingnya dan di tangannya itu banyak uang. Tapi sedikit pun di hatinya tidak tersimpan. Maka mengambilnya atas nama Allah. Menggunakannya juga karena Allah. Jadi kebenaran tawakal teruji saat kita mengenolkan diri kita. Kebenaran tawakal teruji saat kita menzirokan diri kita. Baik itu dari sudut kebendaan, harta benda, dari segi kekuatan ataupun kesehatan, dari segi kekuasaan ataupun kedudukan. Maka perlunya adalah uzlah, walaupun di rumah sendiri. Seperti suasana yang sekarang ini, atas sejadah, melepaskan diri dari kekuasaan, dari kedudukannya, melepaskan diri dari kekayaan harta bendanya, melepaskan diri dari kekuatan dan kesehatannya. Karena dikabarkan dan kabar itu ada buktinya. Dan ketika ada buktinya, tentu orang akan lebih percaya kalau virus corona
yang berbeda-beda kesan dalam tubuh manusia. Ada yang hanya 2 hari dijemput oleh kematian. Ada yang bertahan 1 minggu. Ada yang bertahan 2 minggu dan seterusnya. Itu bibir berbicara. Itu lisan bercerita. Tentu harus membawa kita kepada Sang Maha Hidup yang Maha menghidupkan, Sang Maha Hidup yang Maha mematikan. Dengan itu, akal kita akan memberi nasihat secara rasional. Untuk apa banyak duit, banyak uangnya, banyak kekayaannya, jika sakit badannya, pendek umurnya. Ini akal menasihatkan. Buat apa tinggi jawatan dan kedudukannya jika tidak sehat badannya dan juga pendek umurnya? Ketika di atas sejadah kita itu terbayang yang seperti itu dan keluar nasihat dari dalam diri kita sendiri seperti itu, di mana letak nilai kedudukan, kehormatan, harta, dan juga kekayaan jika tidak kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pemiliknya dan kita gunakan untuk di jalannya. Berarti manusia tidak perlu dipaksa oleh orang lain, tetapi Allah ada cara untuk memaksa manusia menyadari keadaan dan kedudukan dirinya. Ini tadi adalah pengembangan dari kisah Rasulullah SAW dengan musyrikin Mekah yang hendak menyerang kembali Madinah, dihadapi oleh baginda dengan keyakinan dan doa, dengan tawakal dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat? Supaya kita bermunajat menyeru dengannya dengan suara yang lembut kepadanya. Atau Tuhan kita itu jauh, sehingga kami memanggilnya, yakni menyerunya dengan suara yang kuat?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dalam bab ini, ayat ini sudah pernah kita kaji, yaitu pada awal membicarakan tentang merendah diri dan bersuara lembut dalam berdoa. Penjelasannya panjang lebar juga sudah pernah untuk kita kaji bersama. Yang apabila kita simpulkan ayat ini adalah bagaimana dekatnya Allah dapat kita rasakan. Bagaimana Allah Tuhan yang Maha Dekat itu betul-betul kita rasakan dekat. Teori sekaligus praktek. Tangan kita. Tangan kita ini dapat kita lipat jarinya 1, 2, 3, 4, 5. 5 jari dapat kita lipat. Ini kekuatan siapa?
lapisan kulitnya kita melihat kekuatanku, lapisan isinya ini kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang yang punya tangan tak pun dapat untuk digerakkan ataupun dilipat. Kalau sudah kita menggunakan bahasa lisan, lapisan satu adalah kekuatanku, lapisan dua adalah kekuatan Allah, berarti Allah itu dekat. Hanya dekatnya tidak dapat kita gunakan bahasa seperti kita berkomunikasi dengan sesama manusia. Sebab ini adalah bahasa rasa. Itu baru tangan, kaki, panca indera, mata, telinga, dan seluruh penciptaan diri kita adalah bersama dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala mensyaratkan 2 syarat kepada mereka. Pertama, yaitu ketaatan yang penuh dan menyeluruh kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka siapa yang tidak memenuhi segala perintah Allah dan Rasul-Nya itu, maka selamanya Allah tidak mengabulkan doanya, karena dia telah merosakkan jalan penerimaan Allah. Titik. Semoga dan supaya tidak mengelirukan yang telah dikemukakan oleh penyusun. Dalam ayat 186 diakhiri dengan syarat fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Saya buatkan pendekatan melalui contoh. Ya. Allah itu tetap janjinya benar dan ditepati. Memperkenankan doa itu pasti Allah menepati. Hanya terhalang karena kita. Contoh hubungan sesama manusia. Kita panggil kawan kita, Kak, pukul 2 boleh datang. Kawan kita karena akrab rapat, ya, jawab, boleh, ya, pukul 2. Kakak datang ya pukul 2. Oke, saya datang. Pukul 2, pagar puan-puan tutup. Pintu rumah tutup. Handphone pun ditutup ataupun baterainya habis. Kawan itu datang pukul 2. Tapi puan tak dengar. Pintu puan tutup. Pagar puan tutup. Handphone dihubungi dan pun ditutup. Tentu kawan tak jadi masuk. Tapi dia datang. Sekarang kita bawa dengan Allah. Allah tetap menepati janjinya. Tapi kita sendiri yang menutupnya. Kita sendiri yang menghalang. Apa penghalangnya? Masya Allah. Karena kita tidak taat dan patuh kepadanya. Kita tidak wal yu'minu bi dan fal yastajibu. Yang nomor 2, yaitu hendaklah dia menjadikan seorang mukmin dan beramal soleh. Meskipun dalam masa yang cukup lama. Sesungguhnya seorang hamba itu selalu berada di antara nikmat doa. Bahkan salah seorang salafus soleh mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku menginginkan supaya penyelesaian keinginanku itu diperlambatkan. Karena saya menginginkan kelazatan dalam berdoa. Artinya dia menginginkan supaya Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu doa baginya. Titik dulu. Ada orang yang pelik tapi nyata. Mungkin dari sebagian jemaah ada. Dia itu berdoa. Tapi dia tidak ingin diperkenankan doanya. Yang dia inginkan itu adalah untuk dapat bermesra dengan Tuhannya. Ini seperti orang yang bercinta. Teman-teman. Sebenarnya orang yang bercinta itu bukan karena sesuatu
yang ingin didapatkan dari orang yang dicintainya. Kadang cara orang tua-tua dulu ya, memperkenalkan bahkan menjodohkan, walaupun jodoh itu di sisi Allah ya, si fulan jirannya atau tetangganya yang sana yang masih berbau saudara ya, anak perempuannya disuruh untuk antarkan pengat ataupun kolak bahasa Jawa, makanan lah ke rumah sana. Karena sudah terhubung dengan rasa cinta antara anaknya dengan anak jirannya. Satu masa itu tanya, mak tak suruh lagi saya antar barang ke rumah sana. Ataupun mak tak suruh saya untuk minta sesuatu yang mak tak punya dengan orang sana. Ternyata permintaan ataupun pemberiannya itu hanya sekadar sebagai jalan. Intinya tidak di situ. Intinya adalah bertemu, bermesra. Nah, ini dengan Allah ada hamba yang pelik tapi nyata. Dia doa tapi tak ingin diperkenankan, supaya selalu ada waktu dengan Allah, selalu bermesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti itu Allah Ta'ala Maha Tahu. Maka jika ada doa belum diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan doa orang itu tak makbul dan bukan Allah tidak mengabulkan, tapi Allah tahu. Dan ini berlaku juga kepada muslimin muslimah. Setiap selepas sholat, puan-puan itu minta surga ya. Jika diterjemahkan, tapi bukan sekarang ya Allah. Allahumma dakhilnal jannah, ya Allah masukkan aku dalam surga. Tentu jika ditambahkan, surga yang akan datang, bukan sekarang. Itu kan sebuah permintaan ya, yang tak payah dibagikan sekarang, tapi yang akan datang. Maka membaca yang kedua ini, sebenarnya yang pelik itu bukan orang lain, tapi adalah kita. Nah, kalau sudah seperti itu, harus percaya ujibu da'watad da'i idza da'a. Ada kisah di bawahnya. Tatkala Nabi Musa alaihissalam mengangkat kedua tangannya dan di sebelahnya ada saudaranya Harun alaihissalam. Lalu dia berdoa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liudillu an sabilik Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Artinya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia daripada jalan engkau. Ya Tuhan kami, binasakan harta-harta mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Surah Yunus ayat 88. Maka Nabi Harun alaihissalam mengatakan amin, amin, amin. Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, pada ujibat da'watukuma, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Pada ayat ini Allah menjadikan orang yang beriman yakni Harun alaihissalam dan orang yang berdoa yakni Musa alaihissalam sebagai dua orang yang berdoa. Para ulama mengatakan setelah 40 tahun kemudian Allah Ta'ala mengabulkan doanya itu. Tetapi dia tidak pernah putus asa dan tidak pernah sedih, tidak pernah bosan dan tidak pernah jemu daripadanya. Muslimin muslimah yang dikasihi, sebelum kisah yang berikutnya. Dalam ayat 88 ada doa Rabbana mis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Wahai Tuhan kami, binasakan harta-harta mereka dan kunci mati hati mereka.
itu doa baik ke doa tidak baik. Tadi ketika kisahnya Hasan Al-Basri sedikit telah saya kemukakan untuk dikongsikan bersama. Kita harus meyakini bahwa para nabi, para rasul mempunyai sifat sidik amanah tabligh fatonah. Kita harus meyakini para nabi adalah orang-orang yang terbaik. Tentang keluar doa yang secara kulitnya itu tidak baik, tetapi secara isi dan batinnya adalah tetap baik. Ya. Yang dilihat adalah bukan yang di depannya, tetapi yang dilihat adalah yang jauh di sana. Apa kesan? Apa akibat dari kezalimannya, dari keangkuhannya, dari mengaku sebagai Tuhan, Fir'aun, membawa kesan kepada penyesatan terhadap Bani Israel maupun penyesatan terhadap kaum Fir'aun itu sendiri, orang-orang Kipti. Rasa sayang Nabi Musa kepada kaumnya, keluarlah kata Rabbana tmis ala amwalihim masjud ala qulubihim. Nomor 2, Nabi Harun. Kedua-duanya sama berharap kepada Allah. Satu doa, satu mengaminkan. Muslimin muslimah doa sebagai seorang suami diaminkan oleh istri. Dengan doa diaminkan berarti ada kerjasama. Dengan doa diaminkan berarti ada tolong-menolong dan bantu-membantu. Ada kesamaan dan juga ada kebersamaan dalam matlamat dan juga tujuan. Maka semestinya yang berdoa dengan yang mengaminkan itu sama-sama faham. Kadang yang terjadi itu kan yang doa, minta maaf, yang doa sendiri tak faham artinya, yang mengaminkan apalagi. Atau yang doa faham, yang mengaminkan itu tak faham. Pokoknya husnuzon saja, semua yang didoakan itu adalah baik. Maka ada gurauan, ya, ada gurauan. Ketika doa di Arafah yang mengaminkan istrinya, tapi isi dari doa itu sebenarnya suami mau nikah lagi. Istrinya mengaminkan, sebab apa? Tak dengar. Jadi kedua-duanya antara yang doa dengan yang berdoa itu faham. Yang berdoa ya faham, yang mengaminkan juga faham. Ya Nabi Musa dan Nabi Harun ini kedua-duanya faham. Ya. Sama tujuannya, sama maksudnya, sama matlamatnya. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala dengan dua. Qad ujibat da'watukuma. Itu khitabnya adalah untuk dua. Telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab sama yang berdoa dengan yang mengaminkan. Nah kalau yang mengaminkan dengan yang diaminkan itu tak sama, berarti yang masalah. Walau demikian tetap baik karena mau berdoa. Yang nomor 3 tentang waktu. Ya, tentang waktu. Seorang yang berdoa tidak dapat menentukan bila waktu diperkenankan. Karena waktu diperkenankan itu adalah kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan hambanya. Saya terus teringat Kiai Nawawi itu mencontohkan anak dengan orang tua. Orang kampung ya, ingin makan ayam beli ayam. Orang bandar ingin makan ayam beli ayam. Itu pun belinya ayam mati, bukan ayam hidup. Ya. Mungkin sekarang pohon-pohon dah jarang beli ayam. Sudah mulai bercocok tanam sendiri walaupun dipasu karena kegiatan hariannya tidak boleh keluar rumah lama-lama ataupun jauh-jauh, sehingga pasu-pasu plastik polybag yang ada itu ya dikasih tanah, ditanam sayur ya, semakin besar potong masak sendiri.
jika kreatif. Ya. Ini cerita orang kampung. Orang kampung ya, ingin makan ayam dengan cara beli ayam. Jadi anaknya yang masih kecil itu ingin makan ayam. Ayam yang baru menetas di belakang rumah itu dibawa oleh anaknya itu. Mak, ingin makan ayam, sembelihkan ayam dan masakkan ayam. Puan-puan muslimin dan muslimah pasti akan menjawab. Satu, dengan jawaban diplomasi. Dua, dengan jawaban lurus bendul. Ya. Dengan jawaban diplomasi adalah, ya nanti mak akan masakkan ayam, sembelihkan ayam, tapi ini biar besar dulu. Jawaban lurus bendul. Anaknya bawa ayam kecil di hadapan maknya. Mak, nak makan ayam, tolong sembelih ayam, masakkan ayam. Mana boleh ayam kecil mau disembelih? Apa rasa? Memanglah betul apa yang dia katakan. Tapi tidak bijak dalam menghadapi. Itu baru orang tua. Menangguhkan waktu untuk mencari waktu yang sesuai. Yang enak dirasakan. Karena ayamnya sudah besar, enak dimasak, enak untuk dinikmati. Allah Subhanahu wa ta'ala tentu lebih dari itu. Karena itu tadi sekadar contoh pendekatan saja. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan akan doa dengan sifat kesempurnaannya, waktunya terserah kepada Allah. Dengan Nabi dan Rasul itu pun makan tahun ya, sampai dikisahkan 40 tahun. Maka dalam tempo 40 tahun itu Allah menguji konsisten tak dengan doanya, sungguh-sungguh tak dengan doanya ya, ataupun jemu ataupun bosan. Maka dinasihatkan kita berdoa jangan jemu, jangan bosan, jangan berburu sangka. Ubah ya, dengan tetap berbaik sangka, dengan tetap percaya bahwa Allah Ta'ala akan memperkenankannya. Cukup sampai di sini terlebih dulu. Insya Allah muslimin muslimah yang akan datang kita akan teruskan dan kita akan sambung lagi. Kisah berikutnya adalah Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan juga akan cerita lagi tentang Nabi Musa ya. Jadi cerita Nabi Musa itu yang ada dalam Al-Quran maupun dalam kisah-kisah Israiliyah itu banyak ya. Dan kisah-kisahnya tentu jadi pengajaran kepada kita dan juga kepada sekalian manusia. Artinya manusia itu mengambil kisah kebaikan, belum tentu orang itu Islam dulu. Maka ada juga orang yang bukan Islam, tapi dia baik. Hanya dia tidak beriman atau belum beriman. Dan boleh jadi dia satu masa akan beriman. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rizukna ilman nafi'ah wa amalan solihan makbulah wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma tina binurika ilaika wa akimna bisidki ubudiyati baina yadayka wa 'allimna min ilmikal mahzun wa sunna bisir ismikal masun. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Amin. Salam dan wasiyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.